Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nevita Septia Wulansari dengan nomor induk mahasiswa 201872050032. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik, mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu Bapak Adi Nur Aziz SH MH. Yang pertama, pengertian asas-asas umum pemerintahan yang baik. Menurut Ridwan HR dalam Hukum Administrasi Negara, asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah asas-asas umum yang dijadikan dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sehingga penyelenggaraan pemerintahan menjadi baik, sopan, adil, terhormat, dan bebas dari pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang, serta tindakan sewenang-wenang. Secara yuridis, asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Good governance bisa tercapai apabila terdapat hubungan yang sinergis di antara negara, sektor swasta, dan masyarakat. Dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 1999 dinyatakan asas umum pemerintahan negara yang baik. Kemudian pada pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2014 dinyatakan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang selanjutnya disingkat AUPB, adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 1999 dibagi menjadi: yang pertama, asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Yang kedua, asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan kolektif. Yang ketiga, ada asas keterbukaan, adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif terhadap penyelenggara negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Yang keempat, asas proporsionalitas adalah mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Kemudian ada asas profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang terakhir ada asas akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2014 sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 ayat 1 yang termasuk dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB adalah: yang pertama, asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua ada asas kemanfaatan, adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain, kepentingan individu dengan masyarakat, kepentingan kelompok masyarakat yang satu dengan kepentingan kelompok masyarakat yang lain, kemudian kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat itu sendiri. Yang ketiga ada asas kecermatan, adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau pelaksanaannya.
Yang keempat ada asas ketidakberpihakan, adalah asas yang mewajibkan badan dan atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Yang kelima, tidak menyalahgunakan kewenangan, adalah asas yang mewajibkan setiap badan dan atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan atau tidak mencampur adukan kewenangan. Yang keenam ada asas keterbukaan, adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Yang ketujuh ada asas kepentingan umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. Yang kedelapan, yang terakhir yakni asas pelayanan yang baik, adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur, dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kesimpulannya, dalam penerapan hukumnya, yang mana asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dipakai di antara kedua undang-undang tersebut. Jika mengacu kepada asas preferensi, artinya peraturan yang baru mengenyampingkan peraturan yang lama, maka yang berlaku adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014. Asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB di luar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 masih bisa berlaku sepanjang didasarkan pada penilaian hakim yang tertuang dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dinyatakan dalam pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, sampai bertemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.